Saya Mangdirata Sindu dengan absen 6 dari kelompok 1. Izin saya menjelaskan mengenai tentang efektivitas aplikasi imun dalam penanggulangan penyakit MERS studi kasus pariwisata di Timur Tengah. Nah, imun itu maksudnya apa? Imun itu adalah identifikasi maksimal untuk nafas. Kalau kita melihat dari kasus MERS, itu terdapat 2.591 yang terkonfirmasi pada tahun 2023. Lalu kematiannya itu ada 894 yang terkonfirmasi, di mana ada 27 negara di dunia dan 12 negara di Mediterania. 12 negara Mediterania ini contohnya itu seperti Korea Selatan yang terkonfirmasi pada tahun 2012, di mana di sana itu mulai ada bergejolak ekonomi yang sangat drastis karena masyarakat itu mulai semacam diprotokol atau dikekang untuk tidak boleh keluar dari rumah. Nah, dari Indonesia sendiri itu belum masuk sama sekali ada kasus MERS. Tapi kalau kita berkaca dari Indonesia merupakan negara Muslim, banyak banget warga Indonesia itu yang pergi ke Timur Tengah dan juga banyak juga yang bekerja di Timur Tengah sana. Nah, kalau seandainya di Indonesia masuk terkonfirmasi satu, otomatis akan terjadi namanya KLB. KLB itu merupakan kejadian luar biasa. Nah, kalau Indonesia terkonfirmasi satu, itu akan membuat kericuan atau ekonomi yang akan sangat-sangat drastis menurun, serta banyak banget kerugiannya. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya antisipasi lebih jauh, ada baiknya kita meng-cross check terlebih dahulu atau mewaspadai sebelum virus itu masuk. Ini adalah pengertian dari MERS-CoV. Jadi MERS-CoV adalah virus yang memiliki mekanisme transmisi khusus antara manusia dan sumber hewan, serta memiliki potensi untuk penularan dari manusia ke manusia. Virus ini awalnya dikenal dengan nama Human Coronavirus HC sebelum akhirnya dikenal sebagai MERS-CoV. Virus MERS-CoV melakukan penyerangan terhadap organ paru-paru karena memiliki afinitas terhadap sel-sel yang terdapat di saluran pernapasan. Ini menyebabkan peradangan dan kerusakan pada jaringan paru-paru. Cuma sayangnya MERS ini tuh kurang banget diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kita tuh sebagai manusia harus mewaspadai terlebih dahulu kalau seandainya MERS ini ada gejolakan kasus yang tinggi. Karena kalau misalnya gejolaknya tinggi, rugi banget untuk ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kita masuk ke transmisinya. Jadi kalau kita berbicara tentang transmisi dari MERS, itu penularannya dari manusia ke manusia dan juga hewan. Dimana kalau kita lihat, penyebarannya itu melalui udara menggunakan percik renik atau droplet dari nukleusnya. Mungkin kalau saat batuk, bersin, atau bicara, itu tuh bisa gampang banget menular. Makanya sebenarnya ini tuh wajib banget menggunakan masker saat berada di fasilitas atau tempat-tempat yang sangat-sangat rawan terinfeksi. Nah, kalau kita melihat dari prosedur dari pemeriksaannya, itu bisa menggunakan induksi dari spektrum bronkoskopi saat pengelolaan sampel di laboratorium. Nah, pada saat swab itu akan diteliti di laboratorium dengan menggunakan induksi spektrumnya, bronkoskopi, dan diolah sampelnya dengan menggunakan mesin-mesin yang ada di lab. Lalu, MERS ini juga bersifat infeksius dan dapat bertahan di udara selama 48 jam. Dimana sebenarnya sangat bahaya banget kalau dia bisa sampai 48 jam dia bertahan di udara. Karena dia tuh bisa hidupnya itu bisa lama gitu. Nah, lalu ada percik renik yang sangat kecil dapat mencapai alveoli paru. Intinya, MERS ini sangat suka banget di tempat-tempat yang ada banyak oksigennya. Makanya dia tuh bisa menyerang dari saluran udara dan menuju ke paru-paru. Dimana pada saat paru-paru itu dia akan melakukan replikasi dan akan menduplikasi untuk berkembang biak. Mungkin kita lanjut ke penularannya, di mana penularannya ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama tuh dari hewan ke hewan, lalu dari manusia ke hewan, dari hewan ke manusia, dan manusia ke manusia. Nah, kalau hewan dengan hewan, itu contohnya itu dari unta dengan unta. Lalu hewan dengan manusia itu unta dengan manusia. Lalu kalau manusia dengan manusia itu ada di pelayanan kesehatan. Selanjutnya, ini ada pembahasan sedikit mengenai tentang imun. Imun itu merupakan identifikasi maksimal untuk nafas, di mana fungsi dari imun ini adalah mengetahui kira-kira apakah warga Indonesia itu bisa siap terbang menuju ke Timur Tengah sana. Karena kalau seandainya imun kita tuh kuat untuk menghadapi dari MERS, maka otomatis tidak akan tertular dan tidak akan persebarannya itu lebih cepat seperti itu. Karena kan kalau kita bisa berkaca lagi mungkin dari persebarannya itu, Indonesia ini merupakan negara yang benar-benar kalau pariwisatanya itu yang paling banyak itu menuju ke Timur Tengah sana, dan juga pekerja atau TKI itu banyak banget yang ada di sana.
Nah, guna dari aplikasi Imun ini adalah mencegah supaya orang yang dari pariwisata ke Arab Saudi menuju Indonesia tuh biar nggak menyebar seperti itu. Nah, bagaimana sih cara pakai dari Imun? Yang pertama tuh kita harus swipe terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor password. Nah, nomor swipe itu merupakan nomor password itu sendiri. Lalu bagaimana? Selanjutnya itu adalah registrasi. Saat kita melakukan registrasi, otomatis kita itu akan dimintai KTP NIK terlebih dahulu. Nah, saat kita meminta dari NIK, kita tuh akan daftar atau verifikasi menggunakan nomor telepon atau email. Selanjutnya itu kita akan memasuki dari nomor swipe-nya itu untuk login dari aplikasinya. Selanjutnya itu di dalam aplikasi itu kita bisa melihat yang namanya kesehatan kita, e-sertifikat dari swab kita, dan juga e-vaksin. E-vaksin ini maksudnya seperti apa? Jadi pada saat kita melakukan vaksin mungkin pada tahun 2020 ini kita melakukan vaksin corona. Nanti itu semua itu masuk ke dalam sana. Jadi satu aplikasi itu kita bisa melihat mungkin dari coronavirus, COVID-19 atau MERS ini, atau mungkin vaksin-vaksin yang terdahulu itu bisa masuk ke dalam sana. Lalu di sini juga ada namanya cek kesehatan. Cek kesehatan itu mungkin pada saat kita melakukan pengisian dari formulir yang ada di sana, mungkin pada saat registrasi, saat swab itu, kita memasuki dari riwayat penyakit kita. Kita bisa mengecek dari riwayat penyakit kita itu ke dalam aplikasi, karena nanti akan langsung masuk ke aplikasi. Ini merupakan referensi yang saya gunakan, di mana ada website dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lalu ada jurnal, dan data dari World Population Review, di mana data dari World Population Review ini kita bisa melihat bagaimana data warga Indonesia sekarang dan angka kelahiran di Indonesia secara real time atau live. Terima kasih.